warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, Bapak-bapak, Ibu jamaah rahimakumullah yang semoga selalu senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam ketaatan, dan semoga kita diberikan juga kemudahan untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau pertemuan kepengker yang bulan yang lalu ini mau membahas adab anak kepada orang tua, bagaimana kita tuh berbakti kepada orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, ataupun bagaimana kita punya adab akhlak yang baik terhadap orang yang lebih tua umurnya daripada kita. Dan sekarang niki adab terhadap anak. Anak niku nggih, anak niku adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti panjenengan dititipi amanah harta. Panjenengan niku lek kita-kita lek dititipi tiyang, misalnya Pak kula titip sepeda motor itu mriki. Kinten-kinten panjenengan niku ngrumat napa jare mawon. Jare mawon ya. Wah, gua kono-kono. Kalau kita sudah dipasrai oleh Allah Ta'ala amanah yang sangat besar, yaitu adalah anak. Dan anak ini nilainya ini lebih daripada harta. Gitu. Sak sugih-sugih tiyang, ya, sak sugih-sugih tiyang. Niku lek mboten Allah Ta'ala ngrasakne yoga, niku nggih repot, kurang bahagia. Kadang sampai terapi untuk mempunyai anak tadi. Padahal sudah pernikahannya sudah bertahun-tahun, tapi belum dikaruniai anak. Tapi ada juga seseorang yang hamil di luar nikah, niku juga punya anak. Bagaimana statusnya anak ini yang hamil di luar nikah? Anaknya suci, bukan anak maksudnya suci, anaknya suci. Dan bagaimana kita kalau diamanai oleh Allah Ta'ala mempunyai anak, apalagi anak yang perempuan, ini khusus anak perempuan. Kita harus memenuhi hak-haknya anak. Bagaimana kita ketika anak itu lahir, kita harus dalam 7 hari. Kita kalau punya rezeki banyak disunahkan, dianjurkan untuk akikah. Mantan niku memotong rambutnya. Mantan niku nama malih memberikan nama. Niki yang harus dipenuhi. Kok pun bayi lahir kok mboten paringi jeneng, niku repot. Soalnya gede mboten gadah jeneng itu repot. Karena nama niku untuk identitas diri. Dan ini sangat disunahkan oleh Rasulullah. Mantu niku napa? Akikah, memberikan nama, memotong rambutnya. Mantu niku kalau sudah agak besar, itu napa? Sunahnya khitan, mensunatkannya. Nah, itu untuk laki-laki wajib. Untuk laki-laki wajib. Nah, ini harus dipenuhi. Di sisi lain, kita harus juga memenuhi haknya anak. Napa? Mendidik anak. Karena ini amanah yang harus kita jaga. Karena nopo, kalau benjing niku sewaktu-waktu, ini namanya orang tua ini kan umurnya pasti bertambah. Kalau kita tidak mau repot dikala anak ini kecil, kita tidak mau repot wis kono-kono, maka kita kalau tua nanti akan direpotkan anak. Nopo? Karena kita tidak mendidik anak. Betapa banyak Bapak Ibu ketika kecil jar-jaran
pun kono-kono. Tapi ketika anak besar niku wani kalih tiyang sepah. Karena napa? Tiang sepah nih pun kono tidak peduli dengan pendidikan karakter anak. Banyak nama banyak Pak. Banyak. Kita mboten usah wilang-wiling teng sekitar kita. Kita fokus di anak kita. Bagaimana pendidikan ini harus diutamakan, terutama terhadap akhlak dan adab. Kerenten napa? Anak ini kalau kecil pasti meniru dari perilaku kedua orang tuanya. Dan pendidikan terbaik karakter anak, Bapak Ibu, ini adalah kepada istri. Utama nih mendidik. Karena apa? Kurang lebih 80%, kalau ngomongin 80% ya. Karakter anak ini meniru ibunya. Maka kalau panjenengan menikah, Pak, Bu, di sisi lain kita harus mempunyai bibit unggul nih. Memilih wanita-wanita yang solihah. Karena kenapa? Niki sangat berpengaruh. Kalau kita menikah kok mboten memilih bibit unggul, pokoknya pun wedok, leteng pun wedok mawon teng ndi mara kathah. Nggih to? Napa? Sapi. Pokoke syukur wedok ngoten apa? Teng ndi mara kathah. Tapi bagaimana kita menilai seseorang wanita apabila wanita tersebut solehah dan insya Allah akan menjadikan keturunan-keturunannya juga soleh dan solehah. Ini penting. Kalau namung syukur wedok teng Mboro dan bagaimana kita mendidik anak niku harus sesuai dengan koridor-koridor Islam. Koridor-koridor Islam. Apabila anak ini sudah masuk umur kurang lebih 7 sampai 10 tahun juga dianjurkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u usri napa niki sebentar sinina wa firriku bainahum fil madaji. Sudahlah anak-anak kalian niki nggih salat ketika mereka usia 7 tahun. Pinten Pak? Mulai 7 tahun. Mengenalkan anak salat pada usia 7 tahun. Dan pukullah mereka atos nipun pukul niki mboten kok ganteng nggih mboten. Tapi pukul pendidikan. Cuma sekedarnya saja agar anak ini jerah, tapi tidak sampai trauma, nggih. Pukullah mereka karena meninggalkan pada saat mereka telah berusia 10 tahun. Dan terus pun ketika mendidik anak, kalau sampun umurnya 7 tahun, kurang lebih sakniki pun karo 7 tahun kelas pinten? Kelas tunggal. Nah, kelas tunggal kita kenalkan salat. Tapi apabila pada usia 10 tahun, lah ini pengenalannya mulai 7 tahun. Apakah boleh mengenalkan anak itu di bawah 7 tahun mengenalkan sholat? Lebih saya. Apalagi bapaknya setiap hari mengajak anaknya sholat berjamaah ke masjid. Ini lebih ringan. Tidak harus kadang lek teng griya ngoten nika ngomong yoga nih. Ini tidak mentak. Pokoknya bapak ibu datang masjid, ayo le derek le ke masjid. Insya Allah menjadi kebiasaan. Ajarlah anak-anak kalian pada umur 7 tahun. Itu kata Rasulullah. Dan pukullah mereka pada usia 10 tahun apabila tidak mau menjalankan sholat. Meskipun apa? Memukul dengan pukul pendidikan, sanes pukul untuk melukai.
Niki mengke salah tompo pokoke diantem anake mboten nggih. Ada hadis yang lain, muliakanlah anak-anak kalian dan baguskanlah adab mereka karena anak-anak kalian itu adalah hadiah bagi kalian. Hadiah dari Allah Ta'ala yang sangat besar, sangat agung itu adalah anak. Kadang Pak, kadang kalau kita tuh dititipi harta oleh Allah Ta'ala, kelangan harta niku rasanya pripun? Kelangan harta. Panjenengan ndekekne sesuatu, nopo mawon, misalnya dompet, nopo jam, nopo kontak, kadang supe, mantan itu panjenengan nemu kontaknya niku dos pundi? Nopo dompet panjenengan, nopo HP panjenengan, namung supe mawon, ndekekne, mantan itu nemu, nopo yang terjadi? Remen apa mboten? Bersyukur, alhamdulillah temu. Niki apabila terjadi, Pak. Apabila terjadi, panjenengan sampun didik anak, pun ngrumat anak, manten niku anak ilang. Anak ilang. Manten niku panjenengan pun golek teng putih-putih mboten temu. Manten niku anaknya temu. Kinten perasaan panjenengan ketika menemukan anak yang hilang tadi, anake panjenengan nggih. Anake tiyang. Nggih, anake panjenengan. Mantun ilang, manten niku temu. Kalih nampi ketemu anak, kalih nemu harta niku sing ical. Kinten panjenengan remen pundi? Saestu. Remen ketemu anak. Karena anak ini hikmat banget, Pak. Kalau kita bisa mensyukuri dan bisa mendidik. Tapi kalau kita anak ibah wes amen mana mawon. Kan kadang ngoten. Wonten Pak tiyang sing ngoten niku. Kula niku yogane tasik sekawan, Pak. Juga kula saya itu tasik sekawan. Umur anak saya yang pertama dari istri pertama itu umur 7 tahun, Pak. Umur 7 tahun. Yang kedua itu umur 5 tahun, lebih dikit. Anak saya yang ketiga itu umurnya 3 tahun lebih, 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. Anak saya yang keempat ini dari istri saya yang pertama itu Pak, tasik 2 tahun. Dah niyo niki repot ya, stoke nangis, stoke menang, stoke nangis, stoke menang. Ngoten. Tapi kula nikmati. Kula niku sekali Pak, saestu. Ketika saya itu terbawa emosi terhadap anak. Lare alit lek dongeng ngoten niku nggih. Kula sesekali niki zaman pelajaran nggih, zaman pelajaran. Apabila bapak dan ibu niki ketika mengetahui anaknya diomongi angel, diomongi bandel, niku mboten usah mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Apalagi kita mengeluarkan kata-kata yang sampai itu menjaga kepada anak, menyakiti hati anak. Contoh sampai kita itu naudzubillah min dzalik sampai misu. Kan ada. Orang tua niku dikit-dikit CK. Kan ada. Ini pasti ditiru anak, Pak. Pasti ditiru anak. Apabila kita baik, maka anak itu juga akan meniru. Panjenengan kalau punya anak, juga harus tahu pergaulannya. Karena ini sangat pengaruh pergaulan. Kadang kita sudah berusaha mendidik, tetapi anaknya tasik wablek diomongi angel ngoten. Barangkali salah pergaulan. Ini sangat pengaruh juga. Yang paling penting ada, Pak. Ketika bapak ibunya mendidik anak, ingin anaknya ini baik, anak menjadi anak yang baik. Mboten Pak, napa? Elek-elek yang wong tuwa niku. Mboten pengen, Pak. Anak ini dados tiyang mboten pengen. Pasti pengen anaknya ini menjadi bibit unggul. Pasti. Nah, untuk menjadikan bibit unggul niki tergantung ibunya. Karena madrasah terbaik untuk anak itu adalah ibu. Dan bapak ini kalau sudah memasrahkan pendidikan karakternya kepada ibu atau istri, maka jangan sampai bapak ini yang menjadi kepala sekolah ini lepas setir. Cul pun kono, kaya aku mencari nafkah tok, mboten. Tapi juga harus dikontrol juga bagaimana
ngajinya, bagaimana tutur katanya, bagaimana akhlaknya, harus dikontrol. Wonten niku malih wonten sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu baina auladikum fil adiyah falau kuntu mufaddilan ahadan lafaddaltu an-nisaa. Samaratalah dalam pemberian terhadap anak-anak kalian, ya, kan berbuat adil dalam pemberian. Seandainya aku boleh mengutamakan seseorang di antara anak-anak maksudnya, tentu aku akan mengutamakan anak wanita. Niki nggih. Tegese panjenengan niku kalau punya barang atau punya makanan kok yogane niku misalnya wonten kalih, misalnya. Lek setunggal wis pun kono-kono, lek setunggal mboten sah didum lek setunggal niku. Tapi lek wonten yoga kalih niku apabila panjenengan ingin memberikan anak yang satu, maka anak yang satu harus juga diberi. Dan usahakan rata. Misalnya panjenengan numbahne jajan ciki, ya setunggalnya ya jajan ciki. Misalnya setunggalnya ditumbahne susu, setunggalnya juga ditumbahne susu. Jangan sampai kita tuh pilih kasih terhadap anak. Karena apa? Anak ini kita akan trauma, Pak. Pukul oleh yang sepah, saestu. Apabila misalnya orang tua cuma cuma salah satu anak, condong ke salah satu anak saja, misalnya anaknya laki-laki dan perempuan, cuma condong tok terhadap laki-lakinya tok, anak laki-laki, tapi tidak condong terhadap anak perempuan, maka ini akan menjadi trauma, Pak. Anak ini pegel saya itu. Panjenengan kita ngeten, misalnya panjenengan pas lenggah-lenggah ngoten niki, nggih, lenggah-lenggah ngoten niki, manten niku panjenengan diberikan makanan didumis diwanten setunggaling mboten. Kita ngeten perasaan panjenengan terus pundi? Itu apa yang dirasakan anak, Pak. Apabila pemberian orang tuanya terhadap anak yang satu apabila tidak didampingi dengan pemberian yang anak yang lain, apalagi tidak rata, maka ini akan menjadikan anak itu trauma dan akan pegel terhadap orang tuanya. Ini paling penting, Pak. Juga pemberian sama rata. Ini dalam pemberian. Nanti ada pemberian terhadap waris niku benten malih. Terhadap adilnya niku mboten rata. Nek bab waris nggih. Tapi yang saya bicarakan ini adalah pemberian misalnya hadiah atau makanan seperti itu. Tapi untuk bab waris tidak boleh disamaratakan, ada aturannya. Dan anak laki-laki harus lebih banyak daripada anak perempuan. Itu dalam syariat Islam. Cek kedawa bentek tawis. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wa an taqtula waladaka khasyata an yat'am ma'aka wa an tuzaniya halilata jarika. Engkau, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau mempersekutukan Allah. Tentang dosa yang paling besar, Pak, adalah dosa mempersekutukan Allah, ya, dengan sesuatu padahal dialah yang telah menciptakan kita. Terus mantan itu dosa yang paling besar malah niki adalah membunuh anakmu karena engkau takut miskin. Wonten mboten? Tiyang niku wedi miskin, wedi fakir sampai membunuh anaknya. Wonten, Pak. Tiyang niku kita melihat berita yang ada di TV, sampai seseorang ibu yang melahirkan anaknya
sampai anaknya yang setelah lahir itu sampai dimutilasi, sampai dibuang. Karena enten apa toh? Per faktor yang pertama itu yang kebanyakan ya, yang beredar itu yang pertama adalah takut miskin. Takut miskin. Takutnya mboten saged ngopen. Dan ini mboten angsal Pak, membunuh anak-anak ini dikarenakan cuma takut miskin atau fakir mboten angsal, bagian dari dosa besar. Manten niku malih ada seseorang yang hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Nggih. Hamil niku kinten-kinten ibu-ibu kalau badhe tanglet panjenengan. Hamil niku panjenengan kinten-kinten remen apa mboten, Bu? Halo? Wis nyauri bapake maneh, bapake mesti demen bapake. Gitu. Ibu-ibuke. Ibu, panjenengan hamil niku remen apa mboten? Remen, nggih. Remen sangat. Saestu. Saestu nggih. Nggih. Kula dongakne panjenengan saged hamil malih. Amin. Nggih. Ngeten. Apabila terjadi pernikahan apa? Hamil di luar nikah, maka seseorang wanita ini pasti akan menutupi tentang kehamilannya. Tapi apabila seseorang wanita itu hamil dan punya suami yang sah, ya, punya suami yang sah dan sudah nikah di dalam agama Islam, maka tiang hamil niku remen dipamer-pamer nih. Nggih napa nggih? Tapi kok hamilnya di luar nikah niku dipamer-pamernya napa didelik-deliknya, Pak? Kinten-kinten didelik-delikne napa pamerne? Didelik pasti. Maka faktor yang kedua niki, bagian yang pembuangan anak sampai anaknya itu dipateni ngoten niku dibunuh naudzubillah min dzalik. Nggih, ngoten niku karena ada faktor penyebabnya. Lek mboten takut miskin, fakir, ngoten niku napa? Hamil di luar nikah. Maka didiklah anak-anak panjenengan khususnya yang anak-anak panjenengan yang perempuan itu Pak, dalam pergaulan jangan sampai salah, jangan sampai salah pergaulan. Juga sama yang Allah dawuhkan di Al-Qur'an di dalam surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Dalam surat Al-Isra ayat 31. Bagaimana kita mengenalkan anak itu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita? Monggo niku kalau sudah punya anak, nggih Pak. Niku mboten angsal dibunuh karena takut miskin. Ini yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manten niku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an tuzaniya halilata jarika, dan engkau berzina dengan istri tetanggamu. Niku mboten angsal, Pak. Bagian dari dosa besar. Kok zina, perselingkuhan, nggih, perselingkuhan dengan tetangga, dengan teman, niku mboten angsal, haram, Pak, haram. Nggih, haram. Bagian dari dosa besar. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tadi, bagian dari dosa besar adalah mempersekutukan Allah niki ranking ban. Ya ranking ban niki menawi tiyang niku bersekutu, nggih, menyekutukan Allah Taala, berbuat musyrik, kok dia tuh tidak tobat, Pak. Dia tobat sampai ajal menjemput, maka niki masuk neraka lewat jalur prestasi. Niki langsung Pak masuk neraka tanpa hisab apabila dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalur prestasi Pak, masuk neraka adalah jalur prestasi, berbuat musyrik. Ini bagian dari dosa besar. Yang bagian dari dosa besar adalah membunuh anak-anak karena takut miskin. Mantan niku yang ketiga niki engkau berzina dengan istri tetanggamu, mboten angsal. Apabila berat Pak, perzinahan itu berat Pak. Perzinahan saya itu berat. Perzinahan apabila diketahui
sampai zina, sampai memasukkan kemaluan yang mempertemukan kemaluan dengan kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, maka apabila seseorang itu yang belum menikah, seseorang yang belum menikah, maka ini dicambuk hukumannya 100 kali. Mantan itu diasingkan. Mboten angsal teng kampung niku diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi pezina yang belum menikah. Apabila hukuman pezina yang zino, apabila yang sudah menikah, niki hukumannya dirajam napa to? Diuncali watu, dibendoki watu. Naudzubillah min dzalik. Karena napa? Zina niku merusak keturunan, saestu. Merusak martabat, merusak kehormatan sampai merusak keturunan. Niku zina. Dirajam, dibruk ngoten niku. Disisakan cuma kepalanya saja, dirajam sampai meninggal. Niku tuntas dosanya, diampuni oleh Allah. Tapi ini dalam syariat Islam seperti itu, Pak. Maka dosa zina itu ngeri. Jangan sampai panjenengan niku sampai berbuat zina. Naudzubillah min dzalik. Maka panjenengan juga didik anak-anak panjenengan, ya khususnya yang sudah remaja, Niku Allah Ta'ala dawuh, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian tuh mendekati zina, dekati tok mboten angsal nyedeki mawon. Nggih. Dan sungguh itu adalah perbuatan suatu jalan yang buruk, zina. Mboten angsal. Lah panjenengan kalau punya anak, Pak, laki-laki maupun anak perempuan, kalau sudah masuk usia remaja, niku panjenengan Pak, panjenengan didik, panjenengan sanjangi bahwasanya pacaran itu mboten angsal. Pacaran mboten angsal. Haram. Wala taqrabuz zina. Kula ini mboten dongeng, Pak, mboten dongeng. Saestu teng Al-Qur'an niku wonten teng surat Al-Isra niku. Mboten angsal terhadap zina. Apalagi sampai pegang-pegangan, naudzubillah, apalagi sampai hamil di luar nikah. Mboten angsal. Dan kiamat itu tidak akan terjadi, Pak. Tidak akan terjadi kecuali zina niku sudah merajalela dan sudah terang. Kinten-kinten panjenengan itu kalau punya anak perempuan, Pak, kinten-kinten badhe dinikahi seorang laki-laki. Laki-laki ini dereng mapan. Tapi sampun angsal pekerjaan, sudah punya pekerjaan. Kinten panjenengan tampi mboten. Anak laki-laki ini saleh. Kados kula ngoten iki lho. Ya. Ya. Kita udah seperti panjenengan tampi mboten. Ini ingin melamar anak panjenengan, ingin menikahi anak panjenengan yang perempuan. Kita panjenengan tampi mboten. Pak, Bu, tampi mboten. Insyaallah tampi, pokoke lek sugih ngeten, nggih. Nek wonten gandengan embel-embele ngoten. Wonten niku, Pak. Anake panjenengan yang perempuan diapeli yang laki-laki. Wonten niku, Pak, kula badhe nyuwun pamit, kula badhe ngejak si yugane panjenengan dolan mawon sekedap mawon. Kinten panjenengan angsal mboten? Angsal mboten? Yang satunya ingin menikahi karena Allah Ta'ala, ingin mengesahkan halal, yang satunya ingin berbuat haram. Pun mboten napa-napa, pun kula sing jagi mengke. Kinten angsal mboten? Sakniki malah kebalik, Pak. Digawani mawon angsal, badhe dinikahi mboten angsal. Sik to le ben kerja sik to le. Padahal ini adalah hal. Jangan sampai keblinger, Pak. Kalau kita punya anak perempuan, jangan sampai keblinger. Naudzubillah min dzalik, sampai dosa zina itu dosa yang besar. Menghilangkan martabat, kehormatan. Nanti kalau terjadi apa-apa sampai hamil di luar nikah, bapak ibu nderek derek malu, menahan malu. Maka didilah yugane panjenengan itu dalam pergaulan jangan sampai laki-laki dan perempuan niku terlalu lekat dalam pertemanan. Apalagi sampai pacaran. Naudzubillah min dzalik. Kula niku nikahi istri kula. Niku dikenal kalih guru kula, Pak. Kula niku tasik riyen niku zaman 2000
16 zaman 2016 kula niku tasih nyambut nyeles tengah kapot yang ngoten lho Pak. Kula tasih belajar angkatan lah. Ngoten niku kan setoran hafalan kedik-kedik. Wong jus 30 niku dereng tutuk tasih anaba, tasih awal kula setoran emot kula. Ngoten niku ditawan kali guru kula. Wis siap nikah nang dereng? Ya insyaallah. Lha napa wonten? Yo enak tak golekne. Akhire wonten Pak. Yang istri wonten niku mondok teng Jawa Tengah menika. Jawa Tengah manten niku ya wis iki anu ya. Biodata. Biodata niku kula paring ustaz kula wonten niku calon istri kula niku diparingi ustaz kula. Jadi wonten niku rembukan nazar. Nazar niku melihat Pak. Melihat calon itu boleh, tapi asalkan Pak ada perantara, napa? Wonten perantara, ada yang menengahi, pihak ketiga. Nanti takutnya mboten ada yang menengahi karena laki-laki kalau berkumpul dengan perempuan, ya. Ini yang ketiga adalah syaitan. Pertama jujur pandang, mantan itu sampai ngerbianan, mantan itu sampai berlebih-lebihan. Nggih, alhamdulillah dari. Mantan niku Pak. Ya karena calon napa istri kula riyen niku terkesem-kesem kalih kula, nggih akhire kula mesake kula tampi ngoten mawon. Iki nang kula crita. Istri kula pondokan Pak, lek kula mboten. Jarak dari nazar niku melihat teng daleme ustaz kula niku jarak 1 bulan Pak nikah. Lah bayang, jarak 1 bulan nih nikah nggih mboten kenal, nggih mboten pacaran, langsung nikah. Nggih niku kula mboten gadah tabungan Pak, mboten gadah tabungan sama sekali. Wah niku kula nikah riyen niku duwe utangan kok, saestu. Duwe utangan zaman riyen niku 2016 niku utang kula niku 40 juta Pak. Sik bujang lho niku utang saya. Padahal pun nyambut. Tapi bismillah karena Allah taala alhamdulillah saged lunas utang-utang kula. Manten niku kula napa? Alhamdulillah oleh Allah taala diberikan pekerjaan yang tetap. Manten niku bisa punya anak, bisa hidup-hidup ketika itu ketika kita tuh meninggalkan apa yang Allah haramkan, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Pak. Karena teng surat An-Nur itu dan ditanya di surat An. Karena laki-laki yang baik itu pasti dengan wanita-wanita yang baik. Dan wanita-wanita yang baik itu dengan laki-laki yang baik. Laki-laki yang buruk juga dengan wanita-wanita yang buruk. Dan wanita-wanita yang buruk juga dengan laki-laki yang buruk. Tegesin itu jodoh itu seperti cerminan kita. Lek bapak ibu sae insya Allah anaknya langkung Bapak, kula niku dereng saya berusaha untuk menjadi bapak dan ibu yang saya. Menjadi bapak ibu yang menjadi teladan untuk anak, menjadi contoh. Niku penting, Pak. Lek panjenengan mampu ngomongi anak mawon, didik anak mawon. Mboten napa tegese mboten nyontoni. Karena anak niku kalau masih kecil, Pak. Itu enak didikannya, saestu. Lek pun besar panjenengan telat mendidik niku panjenengan pun ABJ sampai Z itu pun medal sana. Nggih napa nggih? Dan jangan sampai panjenengan itu kalau pas emosi terhadap anak mengeluarkan kata-kata wah anak setan berarti bapaknya ya. Oh anak jan nek ngomongi ora ngandel, jan ngomongi angel berarti bapaknya ya angel. Ngoten nggih. Karena pepatah kita itu mengatakan buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohon pasti akan meniru anak itu pasti akan meniru tentang perilaku orang tua. Dan juga panjenengan pisahkan Pak anak-anak panjenengan kalau sudah usia mulai 7 sampai 10 tahun panjenengan pisahkan kamarnya dari panjenengan, mulai pisahkan. Dan anak laki-laki dan anak perempuan juga panjang usahakan pisahkan. Ini penting. Ini ngomongnya adab dan pendidikan terhadap anak harus panjang pisahkan.
Kalau masih bayi itu aman-aman saja. Tapi kalau sudah mulai usia 7 sampai 10 tahun, anak itu sudah mengamati perilaku kita, Pak. Saya sudah mengamati. Anak saya, Pak, anak saya. Itu ulang di Boten Bangga. Anak saya itu misalnya pas waktu saya mau pergi ke masjid itu masih pitut masih nonton itu. Karena apa? Mengamati bapaknya, mengamati bapak. Tapi kok namun orang tua namun ngomongkan juga tok tanpa memberikan contoh. Jadi ngomongnya masih kesel dewe, Pak. Saya karena memberikan contoh kepada anak itu tersimpan dalam memori otak daripada harus cuma ngomong saja. Pinter teori tapi prakteknya no. Ini juga rekod. Maka bapak dan ibu menjadi teladan untuk anak. Yang belum punya anak, gimana kalau sudah usia pernikahan yang sudah lama? Maka tetap ikhtiar kepada Allah Taala, nawa akan diberikan momongan. Dan niki Pak wonten ayat teng surat At-Taghabun. Kalau bukane surat At-Taghabun juz 28 yang bukan surat At-Taghabun juz 28 ayatnya nih. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nawa, istri-istrimu dan anak-anakmu bisa jadi itu musuh. Maka berhati-hatilah terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bisa jadi Pak, anak dan istri-istri kita itu kelak itu akan menyeret kita ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Menjadi musuh. Karena apa? Anak-anak ini Pak, apabila orang tuanya memberikan contoh yang baik, kepada anak, maka orang tua ini angsal juga kebaikan jariah, pahala juga. Apabila orang tuanya mencontohkan yang baik dan sayang. Apabila orang tua memberikan contoh yang jelek terhadap anak dan ditiru anak, orang tua juga akan mendapatkan dosa jariah. Di sisi lain juga mendapatkan pahala jariah apabila orang tua memberikan contoh yang baik. Di sisi lain juga akan mendapatkan dosa jariah. Nauzubillah dari apabila menjadi musuh. Maka di ayat yang lain itu, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah keluargamu dari api neraka. Itu penting. Tentu saja kan mendidik, mengenalkan syariat agama Islam. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka koridornya mendidik istri dan anak belajar ilmu agama Islam, insya Allah selamat. Tidak hanya mendidik anak Pak, sebagai kepala sekolah niku harus juga memberikan tarbiyah terhadap istri. Karena madrasah terbaik itu istri. Kalau saya kemarin, madrasah terbaik untuk anak itu adalah istri. Bukan berarti bapaknya mboten angsal didik, nggih mboten, mboten angsal lepas setir, nggih mboten. Tapi juga memberikan pendidikan terhadap istri. Tidak hanya anak saja, tapi juga memberikan pendidikan pada istri. Saya juga anak itu apabila dia juga memberikan pahala terhadap orang tuanya, atau meskipun anak ini jadi anak yang baik, soleh-soleha, maka seperti doa kita itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu meskipun menjadi apabila kita memandang anak itu menjadi pandangan yang sejuk,
menyejukkan mata, menyejukkan hati. Kita langsung nyambut, gitu. Pun kosel, pun petoh, ngoten niku. Pun kemringat, jan pengen laran teng griya. Wonten niku disambut ing griya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, ari tengah jeng ngoten niku. Napa yang panjenengan rasakan? Teman-teman, kesel nih kayak icau ngoten. Semerem anak ini. Tapi kok punya anak, bapak es kawesel nyambut ngemringet urung tek kasil bisa itu wangsul king griya Pak disambut anak sing rada ndhuwabet ngoten niku wajahnya menutut ngoten niku tidak nyambut api tidak menyambut bapaknya yang pulang kerja panjenengan apa yang panjenengan rasakan nggih pegel tambah pegel wis kesel luwe tambah pegel maka doa-doa kita Pak yang Rabbana hab lana min azwajina tadi wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu jangan terus panjat-panjatkan kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi Allah tidak mengabulkan saat ini, bisa jadi Allah Ta'ala juga mengabulkan besok. Kalau kita mempunyai anak dan istri yang menyejukkan mata, ini kok saya coba hati itu tentrem. Kalau kita tuh punya istri, kita mempunyai anak lah, istri ini wis rodok, mepek-mepek nonton itu, diomongi rada banggel, diarahnya tengah kamar rada banggel. Mantan niku anaknya napa malah nambah-nambahin beban, nggih nambah-nambahin beban. Bapaknya nyambut iku rada oleh. Nggih nggih. Tapi kalau kita tanamkan nilai-nilai Islam kita di dalam rumah, Pak. Dan istri kita manut dengan kita, anak kita diomongin nggih penak, manut, maka bapak niki yang kelasnya pekerja kerja niku badhe bidal mawon semangat. Kesel nih kalau pun dipeng-peng, iya Pak, semangat kerja. Tapi apabila kita diberikan pasangan-pasangan yang kurang menyejukkan mata, kurang menyejukkan hati, juga anak yang kurang menyejukkan mata, kurang menyejukkan hati, maka kita berusaha. Yang pertama ikhtiar mendidik anak sebaik mungkin. Dan awasilah pergaulan anak panjenengan laki-laki maupun perempuan. Lebih khususlah anak perempuan. Di sisi lain kita ikhtiar memberikan pendidikan anak yang terbaik. Di sisi lain juga kita memberikan makanan-makanan yang halal lagi thayyib. Lepun dididik yang baik, maka kita harus memberikan makanan-makanan yang halal. Karena pengaruh panjenengan memberikan makanan-makanan yang halal terhadap anak, niku akan berdampak nopo? Diomongi angel mboten manut ken bertakwa kepada Allah nggih radi angel sulit. Maka makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang subhat panjang tinggalkan. Kita cari yang halal-halal saja untuk keluarga kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan istri anak-anak kita itu karakter-karakter yang baik, karakter yang Qur'ani, karakter yang Islam. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin mawon bagian masyarakat kita sebagian besar kita jumpai adalah untuk mengerem kelahiran, mengerem mempunyai anak karena kan mengikuti itu program nabi dari pemerintah. Terus kalau kaki itu menurut syariat Islam hukumnya nopo? Oke. Imbauan teknik yang dijabarkan Rasulullah tadi bagian membunuh anak, bukan membunuh anak ya, karena takut miskin. Karena sejati ini pun hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya kita tahu Pak, kalau seseorang itu satu makhluk, semuanya makhluk yang ada di muka bumi itu pasti diberikan rezeki oleh Allah Taala, pasti kita yakin ini. Tapi bagaimana hukum KB, mungkin kan KB ya, atau alat nopo pelit kontrasepsi, gitu. Nah, niku
ulama beda pendapat Pak. Tapi kula niku condong yang tidak pakai alat KB ataupun napa niku alat kontrasepsi itu. Saya tidak pakai Pak. Wis pokoke lulus ngoten mawon saya. Dan termasuk kata Rasulullah nih ada hadis yang lain bahwasannya azal. Panjenengan tahu azal Pak? Azal niku napa? Dia mulai pada boten pantes ngoten ya. Azal niku membuang ngapunten sperma, membuang sperma. Oke, itu keluar dari kemaluan seorang istri. Kata Rasulullah ini adalah pembunuhan terselubung. Kenapa? Pembunuhan terselubung. Ini buat angsal. Ini dalam hadis. Tapi kalau kita ingin membatasi memakai alat kontrasepsi, ingin membatasi keturunan, misal nih dalam ilmu kedokteran, jadi kalau betul pantas, kalau betul semua dokter, cuma sekedar tahu saja. Apabila seorang wanita niku sampai melahirkan operasi, niku kan kata dokter yang lebih tahu Pak, ini harus dijarai karena membahayakannya nyawa. Karena yang dibeli itu madaran perut harus dijarai kurang lebih 3 tahun sampai kering tuntas. Itu boleh Pak, panjenengan memakai alat kontrasepsi saja boleh. Takutnya nopo panjenengan kalau tidak manut dokter yang lebih tahu, lebih ahli. Hukum itu seperti itu Pak. Tanya yang lebih ahli. Apabila sampai hamil lagi, mantu niku sampai membahayakan nyawanya, sampai meninggal, maka ini juga boten angsal. Islam itu mudah Pak. Jangan sampai dipersulit. Islam itu mudah. Terus kalau memakai alat kontrasepsi Pak, memakai alat kontrasepsi tersebut niatnya menjarai saja, ya menjarai angka kelahiran contohipun berapa tahun, okay? Jangan sampai dipateni Pak. Terusipun jangan sampai ini ben gak motong-motong iki. Motong iki bener asal niate pun lain tuh. Lek ngoten iku haram, Pak. Haram, Bu. Bener asal. Cuma niatan jarai napa niku? Jarak kelahiran saja itu boleh. Tapi kalau niatnya wis ya loro pun loro tok. Kan katanya 2 anak cukup. Padahal tiang riyen niku nek kita ngomongin tiang riyen yogane 10 niku sakit ngopeni napa? Sakit ngopeni, Pak. Anake nggih dados dados menungso mate. Nggih. Janten dados. Tapi apabila sakniki Pak, gadah yoga kathah niku lho dikono-kono tangga. Nggih nggih. Kula niku peh jan dikono-kono tangga Pak nate, Pak. Peh ngoten iki Mas Pak bali neh sesuk ya. Ya neh lho. Kula wis kalau ngoten penak mawon. Wong tangga niku mboten melu ngopeni ya. Nggih to. Hakikatnya kan ngoten. Maka untuk hukum alat kontrasepsi niku diperbolehkan untuk niatnya menjarai agar tidak membahayakan nyawa saja. Itu yang pertama ya. Tapi kalau niatnya wis ben gak hamil neh, ngoten niku boten asal Pak, haram. Ngoten nggih. Nah, ini jadi khilaf, maka kita sebagai orang muslim maka kita memilih yang mantap. Apabila niatnya untuk menjarai kelahiran tidak membahayakan nyawa, itu diperbolehkan. Tapi kalau niatnya ben kersane boten hamil lagi, nah itu boten sah. Kita cekap ya Pak. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya ada jawaban yang kurang mantap, kurang berkenan untuk panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus dengan doa alhamdulillah dan berproses alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.